Tes, tes, tes. Eh? Iya, udah ada yang datang. Rehan, tolong kasih tahu yang lain ya. Kita udah Oke, mulai. baik, Pak. Ya. Maaf, Pak, ini lagi Zoom baru ya? Apa Eh, sama yang lama di... sama yang saya dikasih dari bagian pendidikan. Oh, oke.
Hmm. Hmm. Rehan, ini belum pada tahu atau gimana ya? Apa? Pak, kayaknya pada salah masuk link deh, Pak. Bukan yang dari Adlink, tapi udah saya kasih tahu sih. Ah, ah, ah. Iya, apa kan linknya itu dapat dari mana? Emang yang lain? Dari akademik, Pak. Oh, soalnya saya juga dapat dari akademik, tapi saya udah taruh di si Akad sama di Adlink. Ada dua-duanya. Oh, nggak apa-apa deh. Oh, si Rehannya hilang. Oh, udah ada. Oke, ya, nggak apa-apa deh. Kita mulai aja langsung sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai
kuliah perdana, ini online ya untuk design thinking. Jadi pertama kita akan belajar di pertemuan pertama ini tentang konsep dasarnya. Tapi pertama kali kenalkan, nama saya Yudi Yunardi. Saya 13 tahun bekerja di bank, 9 tahun di IT sama startup, dan 4 tahun di dunia pendidikan. Jadi kompetensi saya kebanyakan berhubungan dengan big data, artificial intelligence, machine learning, fintech, sama digital marketing, termasuk design thinking ini. Tapi kalau mau lihat lebih detail nanti bisa lihat di LinkedIn saya. Ini GitHub-nya juga. Kemudian ini untuk LinkedIn saya tadi. Ini juga kalau si Akad sebenarnya kayaknya pasti linknya udah punya semua ya. Ini zaman dulu waktu pas zaman-zamannya masih kampus, masih banyak yang belum tahu. Oke. Kemudian apa yang akan kita pelajari? Ini ada overview-nya ya tentang apa-apa yang akan kita pelajari. Nanti kita akan bahas satu persatu di tiap mata kuliah yang di tiap pertemuan yang bersangkutan. Kemudian ini yang penting ya. Jadi UTS sama UAS itu dalam bentuk presentasi kelompok. Jadi nanti untuk si presentasi itu akan menghasilkan 2 file ya. Pertama file PowerPoint, yang kedua file Word-nya. File Word-nya itu nanti akan berfungsi sebagai nilai tugas. Kalau untuk nilai UTS-nya itu adalah pas saat presentasi nanti kan tiap anggota kelompok semuanya akan saya tanya. Gitu. Jadi nilai UTS 35%, UAS 35%, dan ini dalam bentuk presentasi. Sedangkan tugas ini dalam bentuk file PowerPoint. File Word, MS Word-nya ya. Jadi untuk yang UTS tugasnya itu dalam bentuk apa? Kita lihat produk, barang atau jasa, aplikasi atau website yang udah ada. Kemudian apa kekurangannya, kita sempurnakan. Jadi kekurangannya itu harus sesuatu yang memang diinginkan orang gitu ya. Jadi bukan cuma misalnya ini Shopee warnanya orange kita ganti jadi kuning gitu kan. Kalaupun memang itu harus ada alasannya. Kenapa? Apa ada riset yang membuktikan bahwa warna kuning misalnya memang lebih diinginkan orang atau enggak gitu. Itu untuk yang UTS. Kalau UAS bikin produk yang sama sekali baru. Jadi maksudnya baru itu kalau mau bikin website atau aplikasi yang baru. Kalau tadi kan aplikasi atau website atau produk, barang atau jasa yang udah ada. Jadi misalnya handphone apa? Xiaomi Redmi Note 12C. Mau disempurnakan di bagian apanya? Apa alasannya? Kalau yang di UAS bikin produk baru. Either itu produk, barang, jasa, website, atau aplikasi. Alasannya apa? Kenapa kita mau bikin produk baru? Misalnya, jangan handphone lagi, contohnya apa? Website. Kita mau bikin website yang bisa mengumpulkan semua jenis promo. Dari Gojek, GoPay, WA, Shopee, Lazada, Bukalapak misalnya. Kenapa kita bikin itu? Apa yang kita mau pecahkan masalahnya? Apa orang ada yang mau beli apa enggak? Kan intinya di mana-mana bisnis ujung-ujungnya duit kan. Laku apa enggak nih gitu. Jadi kita ngelihat ini untuk memecahkan masalah yang ada yang belum terpecahkan atau sudah terpecahkan tapi belum bagus gitu. Tapi dalam bentuk produk yang baru. Baru itu bukan berarti jenis produk yang sama sekali baru. Jadi bisa aja handphone. Xiaomi bagus nih, tapi saya rasa dia perlu bikin satu line produk lagi. Jadi kan ada Redmi, ada Mi, ada Redmi Note gitu kan. Bikin satu lagi. Apa alasannya kenapa bikin itu? Buat mencahin masalah apa? Ini misalnya. Terus dia di range harganya berapa? Dia di mana nih? Di atasnya apa di bawahnya Mi? Di atas apa di bawahnya Redmi Note? Kenapa ada di situ? Gitu. Itu tadi untuk tugas WISE. Tapi nanti kita akan lihat lebih jelas begitu kita udah masuk nih ya di tiap pertemuan. Pertama kita akan bahas dulu nih si design thinking. Kenapa sih perlu design thinking? Jadi pertama, si Apple itu dia bilang yang namanya penciptaan produk itu pasti chaos. Itu pasti ruwet. Jadi untuk bikin suatu produk nggak ada satu aturan yang baku. Segala jenis, pokoknya intinya sampai akhirnya produk itu jadi. Tapi intinya mau prosesnya sekeos apapun, produk akhirnya harus diinginkan orang. Orang harus pengen gitu kan. Entah model
atau murah, sebagai catatan, iPhone tuh kan mahal banget kan harganya kan. iPhone tuh harganya mahal banget. Jadi tapi tetap laku. Tetap karena apa? Dia tetap melihat ada orang yang pengen, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian dia juga harus ada wow efeknya yang kelihatannya kayak magic gitu kan. Kalau orang pakai iPhone pertama kali muncul itu kan benar-benar kayak magic gitu. Oh, pakai tangan aja bisa, karena handphone sebelumnya itu harus pakai stylus. Pakai tangan bisa cepet, nggak praktis. Kok bisa si iPhone itu bisa praktis gitu. Jadi wow efeknya itu yang penting di sini. Jadi oke, bisa memenuhi kebutuhan konsumen tapi bisa nggak ditampilkan secara elegan. Itu maksudnya. Oke. Kemudian kita lihat pertama di sini contoh yang paling gampang. Jembatan yang kelihatannya sangat simpel gitu kan. Golden Gate. Kenapa dia bikin warnanya merah? Sebenarnya warnanya bukan merah, oksidasi ya. Sebenarnya warna awalnya tuh kalau nggak salah bronze gitu ya. Tapi intinya dibikin warna something, bukan silver, bukan warna dasar kayak silver di sebelah kiri gitu kan, bukan yang kayak ini. Kenapa? Karena dia mikir untuk cuman jembatan aja harus memorable, harus bisa dilihat, gampang dilihat di saat kabut, murah. Karena kan paling murah ya dibikin silver aja, nggak usah dicat. Tapi kan ini ntar keratan atau apa gitu kan, dibikin warna. Tapi kan warna ada jutaan warna. Kenapa dia pilihnya warna itu? Pertama eye catching, memorable, sama bisa kalau kabut gampang kelihatan. Jadi kan ada sisi praktisnya, ada sisi desainnya, ada sisi ekonomisnya kan. Jadi dia juga milih nggak yang bukan warna coating yang ngejreng, yang silver, apa yang metalik atau apa, mahal banget itu kan. Ada sisi ekonomisnya juga. Nah, kemudian ini kita tadi ngelihat jembatan yang standar, kita ngelihat yang lebih agak sedikit lebih rumit lagi. Apa itu? Central Park di New York. Waktu dulu nih tahun 18-an. Pemerintah bilang, kita mau bikin taman di tengah kota, tapi harus bisa dilaluin sama kereta kuda, kan zaman dulu kereta kuda ya. Kereta kuda sama orang. Tapi jangan sampai orangnya ketabrak kereta kuda. Bingung tuh, zaman dulu kan tahun 18-an gimana caranya? Kok bisa? Setelah berapa lama baru ada arsitek yang menemukan cara. Dia bikin kayak yang di samping kanan ya. Jalan orang di bawah, jalan kereta kuda di atas gitu. Karena intinya satu kan yang nggak boleh dilanggar. Pokoknya jangan sampai orang ketabrak kereta. Orang boleh jalan, kereta boleh jalan gitu. Kan kalau yang simpel kan, oh bikin aja kayak lajur khusus busway gitu kan, atau lajur khusus sepeda. Tapi ini dibikin cara yang sangat-sangat jenius gitu. Dibikin cara di bawah sehingga nggak sampai tabrakan gitu. Bentar ya. Oke, kemudian. Nah, ada lagi. Kalau tadi kan dilihat karena memang ada requirement dari pemerintah. Ada lagi yang dia munculnya karena kepepet. Contohnya kayak ini, IKEA. IKEA kita udah kenal gitu kan, sekarang udah ke top. Kita kenal karena apa? Produknya murah. Tapi kenapa sampai dia bisa murah? Karena nggak perlu diantar, rakit sendiri. Kok bisa gitu? Kok bisa muncul ide seperti itu? Awalnya kepepet. Waktu pertama kali bikin, wah semua orang banyak yang beli, dipasangin harus dulu tuh belum dirakit sendiri loh ya. Diantar, udah gitu harus dirakitnya di IKEA gitu kan. Orang banyak yang ngantri. Karena apa? Stafnya terbatas. Mana nih barang saya? Mana nih meja saya? Mana nih lemari saya? Bentar Pak, maaf Pak, lagi dirakit, orangnya belum ada gitu kan, masih banyak. Terus akhirnya dia kepikiran, oh udah ditanyain terus kan, orang udah mulai marah. Pak, mau nggak nih Pak? Bapak tadinya belinya 1 juta, ya udahlah 700.000 aja. Bapak ngambilnya di sini kan, kita nggak perlu antar, nggak perlu dirakit. Orang mau, win-win solution kan? IKEA-nya nggak panik lagi, malah lebih murah. Itu ketemunya nggak sengaja karena kepepet kan. Jadi design thinking itu macam-macam. Proses penciptaannya tuh macam-macam gitu. Tapi kenapa sih perlu design thinking itu? Jadi ini yang pertama yang paling dasar banget kan. Bisnis harus tahu
apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Baru dia penuhi kebutuhan itu, konsumen senang, beli lagi, beli lagi. Wow, dia udah puas, dia bilang ke temennya, ini barang bagus, gitu. Kalau nggak gitu, kalau dia nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, nggak laku, gitu. Berapa banyak produk handphone, komputer gitu yang canggih banget, tapi mati, hilang, ya kan? BlackBerry, Nokia kurang canggih apa coba? Hilang. Nanti kita bahas lebih detail. Oke, itu tadi kenapa sih design thinking. Kemudian sekarang kita kaitkan dengan bisnis, dengan duit dong, dengan ujung-ujungnya duit kan. Karena namanya orang bisnis pasti kan duit dong, maunya nggak ada gitu. Yang orang bisnis charity juga mengelola duit kan. Sekarang kita lihat nih. Pertama, apa bedanya bisnis sama desain? Dari underlying assumption, asumsinya aja dulu. Yang namanya bisnis itu pasti rasional, dia objektif. Kalau desain itu enggak, dia subjektif. Contoh yang paling gampang gini. Tahu iPhone dong, iPhone 14 Pro Max atau 15 gitu kan, berapa harganya? 20 juta. Mahal banget. Mendingan beli motor. Tapi laku. Kenapa orang beli? Ya kan? Coba tanya gitu, yang punya. Ngapain lu beli iPhone 14 Pro Max? Oh, keren. Macam-macam kan? Tapi nggak ada gitu yang bilang, oh ini RAM-nya gede. Enggak, karena dibanding Android RAM-nya dia kecil. Secara teknis dia kalah, tapi ada experience lain gitu loh. Yang membuat orang tuh jadi seneng. Bahkan dengan harga yang jauh lebih mahal nggak masalah. Kemudian yang kedua, analisisnya. Metodenya apa? Kalau di bisnis itu selalu dilihat apa? Dia, wah kita harus menghasilkan produk yang terbaik baru keluarin. Kalau di desain nggak. Keluarin dulu, lihat feedbacknya. Kalau ada yang diperbaikin, disempurnakan, bikin versi berikutnya, versi berikutnya, versi berikutnya. Itu yang terjadi dengan iPhone. iPhone pertama kali jelek banget. Tetap aja laku. Karena apa? Disempurnakan terus. Beda kayak contoh yang menyedihkan apa? BlackBerry. BlackBerry dulu rajanya handphone. Begitu Android sama iPhone masuk, dia punya duit banyak. Dia bisa kalau mau dia bikin BlackBerry versi Android. Harusnya bisa. Tapi telat keluarnya. Wah, dia desain segala macam, pengennya the best. The best gitu ya. Kemana sekarang? Sempat dia keluarin BlackBerry Android. Kemana? Ada yang denger nggak? Ada yang pakai nggak? Nggak ada. Karena apa? Telat. Orang udah kemana-mana dia baru keluar. Orang bahkan nggak ada yang kenal lagi kan? Apaan tuh? Nggak ah. Gue pakai Xiaomi, gue pakai apa? OnePlus, gue pakai iPhone, gue pakai Samsung gitu kan. Udah nggak ada yang dengar BlackBerry. Oke, lanjut. Kemudian kalau di bisnis itu intinya planning, bukan berarti ini jelek ya. Tapi kalau di desain itu intinya adalah doing. Jadi nggak ada banyak omong, yang penting oke, apa yang bisa dilakuin saat ini? Wah nggak bisa, ini budget nggak ada, terlalu mahal, bla bla bla. Oke, dengan budget sekian, apa yang bisa dilakuin? Itu intinya, doing. Jadi wah nggak bisa nih, harus anu. Oke, yang bisa dilakukan sekarang dengan budget yang ada, dengan waktu yang ada, dengan resource yang ada, apa? Itu intinya desain. Kemudian kalau di decision driver, tadi kan kalau ini the best, ini apa? Objektif, dia pasti logic kan kalau desain. Kalau bisnis. Sehingga berbasis di angka. Kalau desain, itu berbasis di emotional insight. Contoh balik lagi ke iPhone. RAM-nya iPhone berapa? 2 GB, paling 4 GB. RAM-nya Android berapa? 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB. Ya kan? iPhone nggak peduli. Dia ngeliat pokoknya intinya gimana supaya pengoperasiannya smooth. Mau pakai RAM-nya gede, terserah. Tapi kalau tetap nggak smooth, nggak boleh. RAM-nya khusus, terus kemudian storage-nya khusus, kemudian GPU-nya segala macamnya. Intinya bukan dari speknya. Kalau si iPhone, intinya pokoknya harus bisa smooth. Mau gimana pun juga harus smooth. Intinya dasarnya tolok awal startnya dari experience. Oke. Kemudian kalau value-nya, kalau di sini value-nya itu pertama dilihat dia mengedepankan masalah stabil sama kontrol. Jadi dia nggak suka kalau sesuatu yang tidak bisa terduga, yang nggak bisa diprediksi. Itu kalau bisnis kan.
Wow, begitu ada sesuatu yang chaos, pasti nggak suka bisnis kan. Tapi kalau desain, itu semua munculnya memang pasti dari chaos. Kayak tadi kan awal, wow, apa proses penciptaannya aja si Apple bilang kan bentuknya gimana sih? Wow, pertama dari ide begini, wow, bentuknya begini-begini sampai akhirnya bisa menghasilkan duit, ya kan? Jadi dia dari chaos, dia nggak masalah dan intinya pokoknya novelty, experience, subjektif. Kemudian fokusnya kalau bisnis bedanya itu adalah di abstrak atau particular. Jadi abstrak atau khusus. Cuman bisa fokusnya satu. Kalau nggak yang ini, yang ini. Kalau desain dia nggak peduli. Fokusnya bisa di banyak tempat. Tapi intinya adalah experience. Balik ke contoh tadi si iPhone kan. Dia nggak peduli RAM-nya mau berapa, mau storage-nya berapa. Intinya pokoknya harus bisa smooth experience-nya. Itu intinya. Jadi intinya bukan khusus RAM-nya doang digedein, storage-nya doang digedein, atau layarnya doang digedein, atau GPU-nya doang, enggak. Intinya di iPhone adalah experience-nya. Oke, lanjut. Tapi kenapa bisnis perlu desain? Karena tadi kan desain itu doing. Desain adalah about action, doing. Kalau bisnis kadang-kadang dia stuck di mana? Di masalah ngomong aja, rapat terus kan, bacot aja gitu. Jadi perlu penyeimbang. Wah, rapat perlu gitu kan biar semuanya terplanning dengan rapi. Tapi kan perlu ada doernya juga gitu. Tapi doer aja kalau nggak ada planning juga bahaya kan. Wah, nabrak kiri kanan jadinya. Perlu ada penyeimbang. Kemudian di sini desain juga mengajarkan kita untuk merasakan yang namanya produk itu bukan cuma dia bisa menuhin kebutuhan. Buktinya apa? Handphone bisa aja kan kita beli yang misalnya anggaplah sama-sama budget 2 juta. Bisa kan kita beli yang bentuknya jelek banget. Contohnya gampang apa sih? Sony Xperia, bentuknya jelek banget. Padahal tuh handphone canggih loh secara teknis, bentuknya jelek. Nggak ada yang suka, ya kecuali yang gamer ya, yang suka main game. Nggak ada yang suka. Kenapa? Karena bentuknya aneh gitu loh, bentuknya jelek banget, kotak-kotak gitu kan. Jadi desain itu kenapa penting di sini? Karena orang itu udah ngelihat experience juga. Karena apa? Pilihan udah banyak sekarang. Itu tadi. Nah, ini juga tadi ada hubungannya dengan desain itu tailor dengan dealing with uncertainty. Jadi dia nggak suka sesuatu yang udah status quo. Jadi misalnya contoh waktu iPhone pertama kali ngedobrak tahun 90-an akhir gitu ya. Handphone itu udah banyak banget, udah banyak. Tapi kan dia main bukan di yang udah ada. Handphone zaman dulu pakai keyboard, pakai keypad, pakai stylus. Dia nggak mau. Pokoknya ya soalnya apa? Yang namanya stylus bisa hilang, bisa patah, bisa rusak. Pakai apa? Maunya pakai jari. Dulu belum ada teknologinya, susah banget. Pokoknya sampai bisa. Uncertainty kan? Dulu belum pernah ada yang ngelakuin. Nggak pasti bisa apa enggaknya. Pokoknya sampai harus bisa. Gitu. Oke. Kemudian si desain ini dia juga mengerti bahwa yang namanya produk, barang atau jasa itu yang beli, yang make orang. Jadi nggak cuman barangnya itu speknya bagus, harganya murah. Murah atau mahal nggak masalah. Buktinya si iPhone mahal kan. Yang penting pertama tampilan, waktu dipegang tajam apa enggak, sampingnya dia nyaman apa enggak, gitu kan. Berat juga jangan berat banget kan, orang juga males jadinya kan. Tapi intinya semua yang dirasakan orang, sensesnya ya, indranya. Jadi pertama kali dilihat, contoh yang paling gampang, kenapa iPhone pakai pakai apa? Desainnya pakai aluminium. For your info, aluminium itu lebih murah dibanding plastik ABS, plastik yang biasa dipakai. Dia lebih murah. Kenapa Apple berkeras pakai aluminium? Supaya terlihat mewah. Jadi dia berangkat dari situ. Karena kalau cuma ngomongin masalah biaya, semua orang harusnya pakai dong. Ya kan? Semua orang harusnya pakai aluminium. Apple berkeras dia maunya pakai supaya terlihat mewah. Supaya enak dipegangnya.
Yang lain kenapa berkeras pakai plastik? Karena plastik itu lebih kuat, lebih tahan banting. iPhone nggak terlalu peduli karena apa? Ah, nanti ada casing, ada apa, bla 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 gitu. Itu intinya. Jadi yang dia pentingin itu adalah terlihat elegan, terlihat mewah. Walaupun sebenarnya lebih murah itu loh, si aluminium itu. Tapi dia juga bisa buat lebih mahal. Seperti apa? Yang namanya unibody gitu kan. Dia bikin dalam satu bentuk, nggak pakai sambungan, nggak pakai baut, nggak pakai apa. Ya, walaupun itu ngerepotin untuk di servis gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Ada hal yang didobrak oleh si design thinking yang sebelumnya jadi mitos di bisnis. Yang pertama apa? Biasa di bisnis tuh bilang, oh kalau emang lo nggak tahu jawabannya nggak usah nanya. Tapi kalau di desain nggak. Kalau emang itu perlu, nggak masalah. Ingat, dia nggak masalah dengan unknown, dengan chaos, dengan status quo. Kalau emang itu ada peluangnya, ada duitnya, jalanin. Oh belum pernah ada yang bikin, nggak masalah. Kita coba, kasarnya gitu. Yang kedua, think big. Ini ya. Kalau di bisnis itu kan, kalian mungkin sering dengar kan, oh think big. Kalau ini enggak. Pokoknya intinya bukan think big-nya. Yang penting ada nggak kebutuhannya. Contoh apa yang gampang? Kopi Jago. Waktu Kopi Jago keluar, baru kan, dia pertama kali keluar, udah ada apa? Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Starbucks. Udah ada banyak banget kan. Dia bikin fokus ke kebutuhan orang apa? Dia jemput bola kan? Pakai motor kemana-mana gitu kan, jalan ke sekolahan kemana, dan harganya kompetitif kan, ya nggak murah banget tapi nggak mahal kan, ya nggak, itu contohnya. Yang ketiga, kalau ide ini ya, mitosnya, kalau idenya bagus, duit pasti akan mengalir. Kagak. Duit bagus, ide bagus, kalau ide bagus, duit pasti ngalir. Enggak. Kalau ide bagus, eksekusinya jelek, nggak akan didengar orang. Ide bagus harus the right people yang bisa mencahin masalah, baru duitnya ngalir. Jadi kalau cuma ide bagus, enggak. Kalau kita kan, oh nanti ide saya dicuri, nggak masalah sekarang. Karena yang penting itu adalah eksekusinya. Ide udah banyak di mana-mana. Jadi jangan takut, oh ide saya diambil. Nggak masalah. Sekarang yang penting itu eksekusi. Oke. Kemudian ini nih, measure twice, cut once. Ini apa? Intinya, wah harus hati-hati. Tapi di desain nggak. Jalan cepet. Buktinya yang paling gampang apa? BlackBerry. BlackBerry dia berusaha menyempurnakan handphone Androidnya. Pokoknya dibikin the best, begitu keluar the best. Keluar sih, the best mungkin. Tapi nggak ada yang laku, nggak ada yang tahu, nggak ada yang beli, nggak ada yang dengar. Telat. Jadi kalau dulu kan, wah harus hati-hati bikin yang terbaik. Enggak. Bikin aja dulu, terbaik sesuai dengan keadaan saat ini, habis itu disempurnakan, bertahap. Itu bedanya. Yang kelima, wah be bold and decisive. Harus cepat ngambil keputusan. Harus bisa ngambil keputusan dengan cara yang cepat atau dengan cara yang berani, gitu kan? Enggak. Di sini kalau di desain itu kita lihat multiple options semuanya. Jadi bukan cuman kita berani dan cepat, tapi juga harus melihat ini gabungan dengan yang ini yang tadi ya. Kalau dia itu harus apa? Yang di sebelumnya ini cepat, tapi juga punya multiple option. Jadi kalau dulu kan orang mikirnya, oh pokoknya harus berani dan cepat gitu kan. Cepat aja itu gak cukup. Walaupun cepat aja memang di karakteristik si design thinking, tapi dia juga harus punya banyak opsi. Oke, kita maunya layarnya ini. Oh tapi nggak bisa. Kenapa? Oh nggak memungkinkan. Oke, ada cara lain nggak? Gitu. Harus ada opsi. Yang keenam, kita pokoknya udah punya nih solusinya apa? Kita kalau mau jual, kita kalau mau pasarkan, kita harus percaya dulu. Ntar orang ikutan percaya, ya kan? Itu mitosnya. Emang iya Pak, itu mitos? Iya. Keadaan sekarang udah nggak bisa. Cuman itu doang. Bukan berarti itu salah. Cuman itu doang udah nggak bisa. Jadi yang kita lihat itu adalah kita bukan cuma harus percaya sama solusi ini. Kita justru mikir solusi ini benar nggak? Oh iya benar. Itu nggak cukup. Yakin benar? Oke, coba tes.
customer suka nggak. Jadi kita nggak langsung jual ke pasaran kan, kita kasih dulu beta tester kan ke 10 orang, ke berapa orang, lihat gimana jadinya. Jadi bukan cuma kita yakin mau sampai kapan juga, kalau ntar orang 10 orang nggak ada yang suka, mau seyakin apa juga nggak bakal laku, ya nggak? Oke, lanjut. Bisnis kenapa tadi perlu desain? Sekarang kenapa desain perlu bisnis? Kalau enggak, itu jadinya gini nih. Ada produk yang aneh-aneh. Ini apa nih? Ini lipstick yang panjangnya itu 0,5 meter. Gak penting banget kan? Gak penting banget. Wah Pak, ini kan ngarang ini. Iya, tapi ini barangnya ada. Atau ini, pemanggang roti yang dia bisa ngelempar rotinya sejauh 2 meter. Gak penting juga. Mahal loh ini. Produk ini sama ini itu mahal. Semahal-mahalnya orang kaya nggak bakal mau. Oh, ini toaster mahal ya? Iya. Orang kaya mungkin mau kan beli buat pamer kan. Apa keuntungannya? Dia bisa ngelempar 2 meter. Alah, itu malah ngerugiin. Malah rotinya jatuhnya ke tanah terus gitu kan. Nggak ada problem yang dipecahkan. Walaupun mungkin secara stylenya bagus, secara harganya mahal gitu kan, prestis, tapi tetap aja malah nggak mecahin masalah, malah nambah masalah. Lipstick ini juga mau ditaruh di tas usahanya minta ampun, belum lagi kalau patah ya kan. Ini juga yang terakhir apa nih? Jamnya akurat banget. Detiknya itu sampai berapa digit di belakang. Akurat banget. Tapi buat apa? Orang nggak perlu sampai detik gitu kan. Kadang-kadang juga, bahkan kalau jam jarum kan orang nggak lihat, ada nggak ada detiknya kan? Cuman menit sama jam aja kan. Mahal ini nih, jam kayak gini mahal. Tapi nggak penting gitu. Itu makanya kenapa desain juga perlu bisnis. Biar ngerem. Jangan sampai ngarang gitu, bikin benda yang super-super stylish tapi nggak ada gunanya. Itu maksudnya. Oke. Kemudian sekarang kita lihat yang tadi contohnya si iPhone itu ya. Perjalanannya, dia lahir awalnya kan dari iPhone 1 ya. Ini kan yang kanan udah iPhone 13 ya. 13 apa 12? 12 juga udah mulai kayak gitu sih. Tapi sebelum itu ada yang namanya iPod. Oke, mungkin udah tahu kan. Tapi ada yang namanya Apple Newton. Apple Newton ini keluar tahun 80-an akhir. Lama banget kan. Jadul. Zaman dulu ini adalah cikal bakalnya si iPhone. Waktu itu, kalau kalian pernah dengar yang namanya Qualcomm, kalau di Android kan ada Snapdragon gitu kan. Qualcomm itu dia udah bilang, ini Newton mau nggak dipasangin kayak SIM card gitu, jadi supaya bisa buat teleponan. Apple nggak mau. Nggak ini barang udah berat. Kalau gue tambahin lagi modul buat SIM card malah jadi tambah berat. Kalau berhasil, kalau jadi, iPhone udah lahir tahun 80-an akhir tuh. Tapi nggak mau dia, si Steve Jobsnya nggak mau. Enggak, ini udah keberatan. Jadi akhirnya nenek moyangnya sebenarnya di Newton iPad. Tapi sayangnya dulu si Apple nolak gitu, mau dipasangin SIM card. Oke, ada lagi. Ini prototipenya si Apple untuk tablet. Zaman dulu nih ya, zaman dulu. Dia udah mikirin bikin tablet yang bisa dilipat. Tapi dulu LCD dilipat belum ada. Jadi dia pakainya ini plastik biasa, terus di sini ada proyektornya. Heboh ini kan, canggih banget. Tapi dia mikir, ini kayaknya nggak laku. Kenapa? Mahalnya minta ampun. Ini lihat ya, bukti bahwa ini tahun 80-an. Itu iOS-nya belum ada, dia masih pakai Linux. Gitu. Mahalnya minta ampun. Masih tebel gede gitu kan, masih pakai proyektor. Mahalnya, jadi walaupun produk Apple mahal, emang tapi mahalnya gila-gilaan gitu, nggak bakal ada yang beli. Makanya cuma jadi prototipe aja. Tapi ini membuktikan bahwa dulu pun dia udah berusaha ngelihat apa sih yang bisa gue penuhin nih kebutuhan konsumen. Tapi kan begitu udah, dilihat lagi dong. Kira-kira ada yang beli nggak nih? Canggih-canggih gitu kan, tapi ada yang beli nggak? Harus dilihat itu ya juga. Kemudian tadi si iPhone itu, ingat yang saya bilang, tahun 90-an akhir, handphone masih pakai stylus. Belum bisa pakai tangan. Teknologinya belum ada. Yang bisa itu adalah touchpad. Ini touchpad waktu itu punyanya si salah satu staffnya Apple yang waktu itu tangannya terkilir, jadi dia nggak bisa pakai mouse, dia pakainya touchpad. Jadi waktu itu orang nggak langsung kepikiran dong, orang masih di awang-awang kan, gimana caranya supaya handphone gue bisa lebih enak, lebih canggih, lebih bagus gitu kan.
Banyak yang bilang, oh pakai keyboard lipat, pakai keyboard apa, pakai suara. Suara belum canggih gitu kan, dulu teknologinya belum memungkinkan. Oh pakai touchpad. Tapi gimana? Kayak BlackBerry touchpadnya taruh di bawah, kayak notebook gitu kan. Gimana? Teknologinya belum ada. Makanya prototype iPhone pertama kali kayak gini bentuknya, ngeri banget. Touchpad terpisah, belum ditaruh di layar, layarnya pun masih gede, tapi intinya udah ada. Steve Jobs udah ngeliat nih, oh semua bisa dioperasikan pakai jari. Begitu udah bisa, baru kita mikirin gimana cara supaya lebih ringan, lebih kompak, lebih enteng. Bisa nggak nih touchpadnya taruh di layar? Dulu belum ada ya teknologinya, baru dibikin gitu. Di penciptaannya itu juga nggak langsung gampang. Jadi for your info, orang-orang manusia yang terlibat di project iPhone 1 semuanya ya kecuali petinggi-petinggi kayak Steve Jobs sama itu ya si Woz ya, semuanya yang ikuti project itu hidupnya hancur. Karena apa? Selama setahun nggak pernah pulang ke rumah, yang punya istri cerai, yang nggak punya istri ada yang bunuh diri, yang punya istri pun ada yang cerai bunuh diri gitu kan. Semuanya hidupnya hancur. Betapa beratnya waktu itu bikin sesuatu yang belum pernah ada, yang masih uncharted, masih di angan-angan. Orang masih bilang gila kali, nggak mungkin. Kemudian di sini waktu itu dibikin dua opsi. iPod udah ada nih, bisa nggak iPod dipercanggih jadi handphone? Opsi kedua, komputer yang udah ada, Macintosh diperkecil jadi handphone. Ada dua opsi gitu kan. Yang mana yang dipakai? Dua-duanya dijalanin. Lihat mana yang menang. Gitu. Jadi si Steve Jobs dia bagi dua nih timnya. Oke, percanggih ya iPod ya. Yang ini perkecil Macintosh ya. Lihat mana yang lebih bagus nantinya. Jadi dia mengeksplor semua opsi. Ya kan? Dia nggak bilang, oh enggak pokoknya ini aja. Yang anu aja. Option 1 aja. Atau option 2 aja. Enggak. Dieksplor dua-duanya. Karena dia belum tahu nih. Belum pernah ada yang tahu kan. Mana yang lebih bagus nih. Dieksplor dua-duanya. Kemudian, nggak cuma itu. Apple juga sempat kerjasama sama Motorola. Bikin, waktu itu iPhone belum keluar. Bikin handphone yang bisa ada lagunya. Si Motorola, saya lupa Motorola berapa ini. Tapi ini Motorola yang pertama kali pakai memory card. Micro SD. Bikin nih. Apple belum bisa bikin handphone. Dia bikin kerjasama dengan Motorola. Options kan. Begitu waktu mau didemoin itu hang handphonenya, lambat banget. Steve Jobs nggak suka, nggak, harus lebih cepat dari ini. Motorola bilang nggak bisa, teknologinya belum ada. Oh ya udah, gue bikin sendiri. Akhirnya lah dia bikin sendiri. Jadi kebayang ya seberapa jadulnya dulu. Sementara Steve Jobs maunya kayak apa. Makanya semua orang yang terlibat di proyek itu hancur semua hidupnya. Karena kerjanya udah keras banget, mati-matian. Bayangin ya, setahun nggak pulang ke rumah. Ya mungkin kalau yang bujangan nggak masalah gitu. Kalau yang punya istri, cerai semua. Seberapapun langgengnya perkawinannya, cerai itu semua. Ada yang cerai tapi habis itu stres, depresi. Ada yang depresi terus bunuh diri. Ya bagaimana? Segitu parahnya. Sekarang kita lihat option yang pertama. iPod yang dipercanggih. Wah bikinnya gimana? Ntar ngetiknya gimana? Oh keyboardnya ada di sini. Milihnya gimana? Pakai ini yang diputar-putar kayak di iPod gitu kan. Wah PR banget. Udah gitu layarnya juga kecil gitu kan. Nggak bisa. Dan iPod itu kan karena emang lahirnya cuman emang buat muter musik, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Mau dibikin lebih canggih malah jadinya berantakan, malah jadinya error. Oke. Opsi pertama nggak bisa. Walaupun ini sebenarnya kenapa tetap dipertahankan, karena saat itu iPod tuh laku banget. Semua orang suka beli, banyak yang beli gitu kan. Jadi ya ini pertimbangan praktis aja gitu kan sama ekonomis. Kalau bisa, kalau berhasil bagus, kita udah punya pengalaman bikin iPod gitu kan. Karena zaman dulu kenapa iPodnya laku? Karena ini zaman dulu handphone masih kayak telepon masih kayak gini. Pakai bundar ini namanya rotary dial ya. Makanya kenapa dia bikin yang muter, karena orang familiar dengan pengoperasiannya. Tapi begitu seiring berjalannya waktu, ya udahlah pakai ini. Karena semua orang juga familiar dengan jari, ya enggak? Kita melangkah ke opsi yang kedua.
Macintosh yang diperkecil. Karena teknologinya masih jadul, jadi tadi bentuknya masih gede kan? Iya, masih gede banget. Perlu berapa tahun sampai dia bisa sekecil iPhone 1. iPhone 1 pun kalau kalian lihat itu gendutnya minta ampun kan, layarnya pun kecil. Tapi zaman dulu itu canggih banget. Itu hasil dari orang setahun kerja nggak pulang ke rumah sampai semuanya hancur hidupnya. Itu sih hasilnya si iPhone tadi. Satu lagi, kalau dulu nih ya, pertama kali iPhone keluar, ngetik di layar kan. Android juga udah ada yang pakai layar. Kenapa semua orang bilang ngetiknya lebih enak di iPhone? Karena waktu pertama kali ngetik dia udah memprediksi. Jadi kita kan ngetik nggak mungkin akurat banget kecuali kalau ada tombol fisik kan. Jadi kenapa di iPhone lebih banyak benernya? Nggak salah-salah gitu. Karena dia pakai yang namanya prediction. Kalau dulu zamannya di Nokia namanya T9, T9 ya, T9. Jadi waktu kita ngetik misalnya nih di sini nih ya, kita ngetik huruf kastil ya, kita tangan di sini C bisa akurat. Tapi pas ke sini mungkin kepencetnya harusnya A, kita kepencetnya sebenarnya S. Ah itu dibiarin gitu kan. Tapi pas begitu kita mencet T, si engine di belakang keyboard ini udah mikir, oh ini orang kayaknya pengen ngetik CAT nih, bukan CST, nggak mungkin CST kan, dibenerin sendiri sama dia. Makanya kelihatannya, oh kayaknya nggak pernah salah nih pakai iPhone, lebih lebih sedikit salahnya dibanding pakai Android waktu awal-awal karena dia udah ada engine-nya. Jadi bikin keyboardnya pun dia itu udah mikirin gimana caranya supaya salahnya lebih dikit. Sampai bikin keyboardnya bentuknya macam-macam kayak gini kan. Akhirnya desain yang menang itu adalah keyboardnya bentuknya biasa, tapi ada prediksi kata-katanya. Soalnya kalau bikin keyboard ini kan, wah orang harus belajar lagi. Ini akurat loh sebenarnya. Karena kan bentuknya kayak jempol, kayak jari gitu kan. Jadi kalau mau B tinggal ke sini, A ke sini, C ke sini. Jadi kayak joystick gitu kan. Cuman nggak praktis. Toh harganya yang laku yang itu. Apalagi lock screen. Waktu itu Steve Jobs masih mikir, gue pakai lock screen-nya apa ya? Gue nggak mau sama Android nih. Pokoknya pakai apa yang gampang banget, yang bener-bener siapapun bisa, tukang becak bisa, anak kecil bisa. Akhirnya bikin, orang mikir kan, salah satu staffnya, bikin aja kayak gini nih. Ini kan kayak di pesawat kan, kunci kunci pintu di pesawat kan, yang di WC itu, bikin aja kayak gini. Steve Jobs masih belum belum mau. Emang iya, emang gampang, emang orang bisa. Dia waktu itu nyoba di rumah, kasih ke anaknya, anaknya bukan disuruh pakai loh ya, anaknya cuma ngelihat layar itu langsung di slide. Dia bilang kan, ini buktinya nih. Ini anak kecil nggak usah dikasih tahu udah langsung bisa. Akhirnya dipraktekin. Dia bawa anaknya dibawa loh. Anaknya dibawa ke Apple, dibawa sama Steve Jobs. Ini prototipenya si iPhone. Nih pak, nih pak, nih pak, nih pak. Ini anak saya nggak dikasih tahu apa-apa ya. Kasih, udah, di slide sendiri. Oke, diterima akhirnya sama Steve Jobs. Slide to unlock. Dengan bukti bahwa apa? Ini anak umur 5 tahun belum diajarin, belum ngerti apa-apa, udah langsung bisa. Oke, berarti ini gampang banget. Buktinya apa? Itu anak umur 5 tahun udah bisa. Jadi dia sampai mikirin segitunya. Oke, ini untuk lock screen-nya pertama jangan sama Android, tapi harus segampang mungkin. Orang nggak perlu dikasih tahu. Nggak perlu, ini gimana nih unlock-nya? Nggak, udah tinggal slide aja. Baru habis itu ada muncul PIN, password, facial recognition segala macam gitu ya. Kemudian pertama kali dia muncul, itu aja udah heboh kan. Tapi aplikasi belum ada loh. Makanya kenapa kalau kita mau pakai cara bisnis, tunggu sampai aplikasi banyak baru tuh munculin, baru di launching. Ini enggak. Keluarin dulu, udah bikin heboh. Aplikasi baru muncul setahun kemudian, App Store. Baru di situ mulai meroket. Tapi awalnya pun udah cukup bikin heboh kan. Yang pinch zoom ininya kan semua itu udah bikin heboh. Walaupun belum ada aplikasi. Dulu masih diketawain sama Android. Apaan tuh, nggak ada apa-apanya. Aplikasinya cuman maps, cuman weather, cuman kalkulator, nggak ada yang apa. Tapi tetap aja, banyak tetap yang beli. Karena apa? Wow efeknya. RAM-nya kecil, aplikasi belum ada, tetap orang beli. Wow efeknya. Gitu. Walaupun memang wow efek aja nggak cukup. Steve Jobs sudah tahu. Karena emang App Store-nya lagi digodok. Mungkin ya anggaplah selama setahun itu dicela-cela gitu sama Android ya. Begitu udah setahun munculin App Store-nya jeger.
baru bisa bersaing. Wah, baru makin meroket dia. Itu tadi maksudnya. Tapi saat itu, pertama kali dia keluar, itu eranya masih zamannya Nokia ya. Itu layar dia, coba, layar dia tuh bagi kita sekarang, wah kecil banget, 3,5 inci. Dulu nih gede banget. Karena zaman dulu layar itu cuma 2,5, 2,8. Karena ada keyboard, ada keypad, ada navigasi ya kan, tombol navigasi. Dia kan nggak ada, full layar semua. Tapi kalau zaman dulu segini udah gede gitu. Karena emang dia benar-benar cuma pakai jari. Dia nggak pakai tombol gitu. Ini App Store kemudian muncullah setahun kemudian. Itu pun udah makin memperkuat meningkatkan penjualannya si iPhone. Oke. Kemudian yang berikutnya, prinsip dari design thinking apaan sih? Cuma 4 pertanyaan ini. Apa yang mau kita bahas? Produk apa? Apa bagian mananya yang mau kita sempurnakan? Atau kalau misalnya itu existing product. Kalau misalnya untuk yang new product, oke, kita mau mencahin masalah apa di konsumen? Oh, yang ini. Oh, produk A. Apanya? Bagian ininya. What if? Yang kedua ya. What if? Bisa nggak layarnya dibikin lebih terang? Bisa nggak baterainya dibikin lebih irit? Bisa nggak dibikin lebih tipis? Oke. Dengan catatan teknologinya udah memungkinkan ya. Wah, bikin kan listnya apa aja. What if gitu kan. Nggak usah dibatasin dulu. What if-nya. Oke. Baru kemudian nih kan udah semua segila apapun tulis di sini what if-nya. Baru dari semua ini mana yang bikin heboh? Ingat ya, iPhone pertama kali keluar nggak ada App Store-nya. Apa yang bisa bikin heboh? Oh, kan nggak mungkin semua dong bikin heboh kan. Jadi kasarnya gini nih. Baterai handphone. Wah, ada handphone baterainya bisa 6 bulan. Heboh kan? Heboh nggak? Tapi nggak kelihatan. Jadi sebenarnya nggak wow tuh, nggak bikin heboh. Yang wow itu yang begitu ditampilin, orang langsung lihat. Wow, langsung kelihatan. Makanya iPhone itu nggak pernah berkonsentrasi di baterai lama apa nggak, karena nggak kelihatan gitu loh. Nggak bikin wow. Jadi dari sini yang benar-benar bikin wow-nya tuh terlihat secara visual gitu. Taruh di sini kan. Oh, yang ini. Kemudian mana yang udah bisa diproduksi dengan teknologi sekarang dengan harga yang murah. Ya karena kan, oh bisa Pak baterai handphone tahan 3 tahun pakai baterai nuklir. Udah ada gitu kan. Mahal banget tapi kan. Nah, Natworks ya kan. Harganya ntar jadi 3 triliun. Nah, nggak ada yang beli gitu kan. Nah, jadi di sini, wow sebanyak-banyaknya dipangkas di sini, dipangkas lagi di sini. Mana yang marketable, sellable, bisa dijual dengan profit yang bagus. Itu tadi. Itu intinya tadi di What Wow ini ya. Nah, karena yang namanya inovasi itu nggak bisa inovasi sembarangan. Buat apa? Ujung-ujungnya bisnis itu kan duit. Gini deh, ada orang inovasi mobil roda 5. Nggak penting kan? Nggak bakal ada yang beli. Wah, inovasinya keren, roda 5. Buat apa orang mikir? Atau roda 6. Ada loh. Coba lihat di Google. Ada mobil roda 6. Mobil sedan. Tapi mungkin mikir kan. Ribet. Bannya banyak. Buat apa? 4 aja udah cukup kok. Ya kan? Inovasi itu bukan cuma masalah inovasi. Tapi intinya. Ada nggak sih problem yang mau dipecahkan? Mobil roda 4 nggak ada masalah. Bikin 6 malah masalah kan. Wah lebih keren. Oke misalnya. Tapi kan mahal. Biayanya mahal dan lagi nggak ada signifikansinya gitu. Nggak bikin jadi lebih kenceng, nggak bikin jadi lebih nyaman, nggak ada gitu. Benar-benar nggak ada signifikansinya. Itu tadi maksudnya. Kemudian di sini produk di masa depan itu adalah produk yang bisa memecahkan masalah yang sekarang lagi dialamin orang. Jadi ada orang misalnya, wah saya nggak puas nih dengan handphone yang ini. Apa nih nggak puasnya bagian mana? Kalau ada produk lain yang bisa mecahin masalah itu, dia yang akan menggantikan handphone itu sekarang, nanti di masa depan. Itu tadi maksudnya. Clues to the new future itu lies in dissatisfaction with the present. Jadi kalau ada ketidakpuasan sekarang, kalau itu bisa diatasin oleh suatu perusahaan atau suatu produk, ntar produk atau perusahaan itu yang akan laku. Itu maksudnya.
Kemudian, tapi masalahnya, growth itu bukan cuman mecahin masalah. Bukan cuman mecahin masalah yang udah ada. Ingat waktu iPhone muncul, dia nggak mecahin masalah yang udah ada. Handphone saat itu pakai apa? Touchpad, keypad, keyboard, stylus. Ya kan? Dia bikin yang baru pakai jari, pakai tangan yang orang nggak kepikiran. Baru kemudian dia meyakinkan orang, kamu perlu handphone kayak gini pakai tangan. Coba lihat tuh, pakai stylus. Oh, bisa hilang kan, bisa patah kan, bisa rusak, bisa apa kan? Itu intinya. Jadi dia bukan cuman karena handphone dulu kan pakai keypad, pakai keyboard, pakai stylus. Dia bikin yang baru dan dia bisa meyakinkan orang bahwa ini lebih bagus. Itu intinya. Karena kalau misalnya dia nggak bisa meyakinkan orang, orang mikir ngapain pakai jari, nggak akurat. Karena dulu kayak gitu loh. Udah sempat ada sebelum iPhone, udah ada handphone yang pakai jari. Pakai jari udah ada, tapi nggak akurat, nggak bagus. Jadi user interface-nya nggak bagus. Udah ada, tapi nggak bagus gitu loh. Jadi dia bikin yang beneran baru. Barunya di mana Pak? Katanya udah ada. Teknologi layar kapasitif itu baru. Layar dulu masih resistif. Ya ini kita ngomongin teknis sedikit gitu ya. Resistif. Dia bikin yang kapasitif digabung dengan user interface-nya. Kalau zaman dulu bikin yang kayak biasa, user interface-nya masih kayak yang buat di komputer. Jadi masih kecil-kecil banget tombolnya. PR gitu kan. Males gitu ngelihatnya. Itu maksudnya. Oke. Kemudian, tadi kita ngomongin the 4 question dari design thinking. Sekarang kita akan lihat tools-nya design thinking apa aja. Dari 4 pertanyaan ini, 4 question yang ini, itu bisa dijabarkan di masing-masing ada apa aja tools-nya. Jadi di sini yang di what is, apa yang kita mau lihat, kita ngelihat pertama kali dari journey mapping-nya. Jadi pertama kali, kita mau menyempurnakan handphone. Emang apa aja sih journey-nya si orang itu pertama kali waktu dia ngambil handphone, pakai handphone, mulai dari megangnya, nggak boleh ada tajam di sini, beratnya, pertama kali ngelihat angle layarnya, apa segala macam itunya, itu di journey mapping. Kemudian yang kedua di value chain-nya, kita udah lihat, kita udah bikin mau yang kayak gini. Suppliernya ada nggak, siapa aja? Karena kan handphone ada ratusan komponen kan. Suppliernya ada nggak? Bisa nggak kita pastiin, jangan-jangan kita udah bikin bagus, ternyata ntar di tengah jalan, supplier LCD-nya nggak ada, hilang, habis gitu kan, nggak bisa. Mind mapping ini kemudian dari gabungan ini semua kita lihat lagi nih. Udah bisa. Nanti bisa kejual apa enggak? Nanti ini jadinya gimana? Dihadapkan dengan kompetitor gimana? Itu tadi what is-nya. Kemudian, kita udah tadi di sini udah ngeliat nih di what is-nya. Kemudian di sini, bisa nggak kita bikin lebih bagus? Apanya? Aspek apanya? Bisa nggak ntar misalnya handphonenya dibikin baterai lebih irit, layar lebih terang, prosesor lebih canggih, kemudian misalnya perlu pakai fingerprint apa enggak? Bisa nggak dipakai AI yang sekarang udah mulai dipakai kan? Dari semua itu, ini kan tadi konsep development-nya kan, ini dari tools-nya. Nah, kemudian apa nih yang bikin wow efeknya secara visual atau secara simpelnya apa? Taruh di sini, baru kita lihat kan, bener nggak sih itu bikin wow efek? Itu kan asumsi kita, harus dites dong, bener apa enggak? Begitu, iya bener. Kita bikin prototipe-nya. Prototipe nggak perlu bagus loh. Ingat tadi iPhone prototipe-nya busuk banget kan, hancur banget. Yang penting experience-nya bener apa enggak? Bener kayak gini. Baru nanti yang produk yang jelek itu diperhalus, diperbagus. Udah nih, sini sampai sini. Udah dibikin, diperhalus, udah sampai agak bagus walaupun nggak bagus banget. Coba kasih ke orang. Maksudnya bukan dikasih ya. Suruh pakai. Co-creation gini kan. Suruh pakai. Nanti pasti akan ada feedback kan. Ininya kurang. Ininya anu. Customer co-creation. Begitu udah semua di customer co-creation. Kita launching tapi beta. Launching ke berapa? Mungkin kalau di Amerika misalnya, di negara bagian tertentu dulu. Untuk pengguna Sprint dulu, network providernya. Baru di situ kan lihat, ada yang kurang, disempurnakan, baru ke seluruh dunia. Itu intinya si learning launch. Ingat tadi visualisasi, kenapa perlu? Karena di wow effect itu banyak. Tapi yang eye catching, yang langsung kelihatan.
pakai apa namanya casing aluminium, walaupun murah tapi eye catching, terkesan mewah, terkesan mahal. Yang tadi journey mapping itu kita ngelihatnya kan, pertama step-stepnya apa sih si konsumen waktu pakai handphone, pegang handphone, dia ngapain aja sih? Taruh di kantong. Bisa nggak? Keberatan nggak di kantong? Kalau misalnya, layarnya 7 inci bagus sih, cuma di kantong nggak muat kan? Atau pas begitu dia pakainya gimana aja sih? Satu tangan, dua tangan. Ingat ya waktu zaman BlackBerry, orang pakai handphone tuh dua tangan. Ngetik gini, pakai handphone tuh dua tangan. Sekarang ini kan nggak kan? Kita selalu satu tangan. Karena si Steve Jobs sudah tahu, bikin yang satu tangan. Layarnya nggak boleh gede-gede. Layarnya kecil aja supaya jempol bisa ke atas. Cuman karena trennya sekarang udah gede, biar bisa nonton, akhirnya dikorbankan. Nggak apa-apa deh, jempol nggak bisa ke atas, notifikasi, kita notifikasi pasti pakai tangan kedua kan, diginiin ke bawah. Yang penting layarnya gede. Options, itu tadi maksudnya. Kemudian, value chain ini lebih hubungannya dengan, oke, kalau misalnya udah ada, kita udah mau mecahin masalah, kita udah tahu suppliernya siapa, make sure bahwa itu ada terus gitu loh. Oke. Nanti kita akan bahas ini secara lebih detail nanti di pertemuan berikutnya. Mind mapping ini ada hubungannya dengan nanti brainstorming. Jadi pertama nih, what is kita udah tahu. What if-nya apa? Kumpulin semua, udah dalam bentuk daftar gitu ya, baru nanti kita mapping. Oh, ini di bagian hardware, ini di bagian software, ini di bagian apa, ini di bagian warna, desain apa gitulah ya. Baru nanti kita brainstorming, misalnya gitu ya. Sekarang gini aja deh yang gampang, warna aja dulu yang gampang. Kalian kepikiran nggak misalnya kok iPhone, antara iPhone 12 misalnya ada 3 warna, kok iPhone 14 cuma 2 warna? Kepikiran nggak? Ya kan? Itu ada cerita di belakangnya. Kenapa dia pakai 3 warna? Kenapa dia pakai waktu itu zaman iPhone, saya lupa, 6C kalau nggak salah ya. Warnanya macam-macam. Biar menarik orang baru, new user gitu ya, atau anak muda. Tapi nggak berhasil, ya kan? Akhirnya dia balik lagi ke cuma 2-3 warna. Beda kan sama Android. Ada yang warnanya macam-macam, segala macam. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Dia cuma pengen kan, oke, ini sesuai dengan personalitinya si iPhone. Saya pengennya ini aja. Kalaupun mau yang lain harusnya kayak Xiaomi. Bikinlah spin-off. Ada yang namanya Poco, ya kan? Xiaomi ada Poco, Redmi, apalah segala macam, Realme gitu kan. Padahal perusahaannya sama, itu juga. Tapi kalau dia bikin, Xiaomi udah bagus. Dia bikin Poco buat nyoba-nyoba. Jadi kalau Poconya gagal, Xiaomi-nya nggak tercoreng namanya. Kalau Apple waktu dia bikin iPhone 6C, itu tercoreng namanya kan. Gagal nih 6C, jelek nih gitu. Itu si apa ya, kan bukan berarti Apple tuh selalu benar kan, pasti ada kesalahannya. Salah satunya itu. Konsep development ini apa? Begitu tadi kita udah oke, ada what is-nya apa? What if-nya apa? Oke, kita bikin. What if-nya misalnya yang ini udah ada banyak. Sebelum sampai nanti di what works gitu ya. Oke, konsepnya apa aja? Kan makanya kenapa di sini nggak boleh ngarang gitu kan. Saya bikin handphone yang setipis kertas gitu kan. Belum ada teknologinya. Atau enggak yang beratnya cuma 1 gram. Belum ada juga. Atau misalnya yang apa gitu kan. Kita lihat lagi di konsepnya gitu kan. Teknologinya sekarang ada apa enggak? Memungkinkan atau enggak? Jadi bukan berarti teknologi yang benar-benar udah ada. iPhone itu kan mendobrak. Dia udah tahu teknologinya udah ada secara terpisah, tapi dia yang memaksa digabungin. Jadi bukan berarti teknologi yang udah ada aja, atau teknologi yang benar-benar nggak ada. Dua-duanya salah. Tapi kita lihat nih, benar-benar yang di ujung teknologinya sudah memungkinkan, bisa nggak di push lagi lebih hard lagi. Jadi misalnya nih handphone sekarang baterai 2 hari, bisa nggak dibikin 2,5 hari? Jadi bukan yang ngarang 2 hari bikin 3 tahun gitu. Mungkin nanti tahun 4000, tapi sekarang belum gitu kan. Itu yang jadi konsep development. Kemudian assumption testing itu apa? Ngeliat, oke, kita udah tahu apa yang, handphone tuh bagusnya kayak apa, kita udah tahu. Asumsi, apa sih yang diinginkan orang, kita belum tahu. Atau bisa nggak sih ini handphone dibikin lebih cerah misalnya. Misalnya flickernya dibikin 120 Hz, bisa nggak sih dibikin 200 Hz? Selisih atau jeda, atau namanya apa ya,
Kita taunya handphone maksimal 160 Hz. Asumsi, kayaknya game yang suka main game suka kalau handphone layarnya bisa 200 Hz. Ada gap kan? Kita belum tahu nih teknologinya sekarang memungkinkan atau enggak. Itu yang namanya gap. Itu yang kita harus cari tahu di sini kan. Ini ada gap nih. Jadi sekarang kita tahu handphone maksimal misalnya ya 150 Hz. Kita udah tahu ada kebutuhan gamer tuh suka yang 200 Hz. Ini ada selisih nih 50 Hz. Ada selisih gapnya kan. Kita belum tahu bisa nggak sih? Karena kan kita bukan pedagang LCD, kita nggak tahu. Bisa ada, bisa enggak kan. Riset. Oh ternyata ada, tapi mahal. Bisa nggak dimurahin? Itu maksudnya assumption testing. Kemudian rapid prototyping. Tadi kita udah tahu nih kan. Oh iya nih 200 Hz. Oke. Bisa nggak dipasangin di handphone yang ada sekarang? Perlu dayanya gede apa enggak? Oh perlunya gede, baterainya cepet boros, cepet habis. Oh ntar dulu deh. Tunggu teknologinya mateng. Ya kan? Ingat yang tadi tabletnya yang lipat yang Apple, kenapa dia nggak keluarin? Karena dia udah tahu belum saatnya. Toh akhirnya dia juga yang pertama kali membuat tablet yang populer kan? Karena sebelumnya udah ada tablet, Windows udah ngeluarin tablet. Waktu itu selain Windows, Linux juga udah ngeluarin tablet, Samsung udah ngeluarin tablet sebelum iPad loh. Tapi tetap aja kan? Karena dulu pun dia udah tahu nih, ini udah nih, tapi teknologinya belum bisa nih. Makanya tetap jadi prototype. Baru dia ngedobrak di iPad gitu. Ini lagi yang penting banget. Kenapa? Yang beli produk kita siapa sih? Konsumen kan. Sangat penting banget begitu udah ada produk. Kita harus coba konsumen yang paling pertama siapa? Contohnya kayak tadi yang untuk slide unlock. Dari staffnya Apple kan. Kasih dulu ke staffnya Apple. Coba pakai. Besok laporan ya. Oh iya oke gimana? Enak nggak? Oke. Ya Pak enak. Oh tapi kan masih staff. Bisa aja bias kan. Ya udah besok undang dong istri kamu, suami, temen, tetangga, bawa, cobain lagi. Enak gak? Pasti akan ada feedback. Pasti ada feedback. Wah kurang anu, oh kurang ini, wah kemahalan, oh anu gitu kan. Udah, tetap coba lagi di focus group discussion. Jadi orang yang benar-benar gak ada hubungannya sama Apple gitu kan. Undang 10 orang gitu kan. Orang yang berbagai segi gitu kan. Ada yang anak kecil, ada yang orang gede, ada yang orang miskin, ada yang orang kaya. Semua diundang gitu kan. Karena kan emang dia target marketnya ke semua orang kan. Beda kalau misalnya ada mobil Rolls Royce gitu kan, nggak mungkin fokus group discussionnya orang-orang kere gitu kan. Tapi kalau Apple karena emang dari awalnya dia pengen jual handphonenya ke semua orang, fokus group discussionnya semua orang. Cobain pakai, gimana? Enak nggak? Enak-enak aja. Oh, ini kurang kritis. Coba yang lain. Menurut kamu gimana? Oh, ini bisa nggak kayak gini-gini? Aha, itu yang diambil pendapatnya kan. Kenapa? Apa kurangnya? Gitu. Customer co-creation. Kemudian begitu dia jadi, baru di launch. Tapi di launch again kayak tadi, nggak langsung ke seluruh dunia. iPhone pertama di launch itu di Amerika dulu, nggak di seluruh negara bagian. Gitu. Cuman dia pilih dulu. Nggak langsung, karena kalau langsung begitu nggak laku, rugi besar kan. Cobain dulu. Oh di sini laku. Itu juga yang membuat efek orang jadi kepengen. Begitu udah kan iPhone diluncurin, katakanlah misalnya dia di Cupertino ya, di California dulu deh. Di California, wah bikin heboh. Jadinya di Texas bilang kan, apa tuh iPhone ya? Ya kok di Texas nggak ada sih? Aduh, dicari-cari kan, malah tambah gila kan orang. Itu gunanya juga learning lunch, efek positifnya kan. Begitu heboh, orang malah jadi tambah pengen. Kalau misalnya gagal, nggak sampai menyebar kemana-mana. Jadi learning lunch, coba dulu kecil gitu kan. Begitu tenang aja, orang itu semua kepo kok. Kayak si OnePlus pertama kali diluncurkan cuman di mana gitu kan, cuman pakai undangan. Orang malah jadi tambah pengen kan. Apaan tuh? Kayaknya keren ya. Flagship tapi harganya murah. Gitu. Learning launch. Oke, sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang kita akan ngomongin yang detail tentang ini ya. Kelompok nanti akan kalian bisa lihat, bisa akses kelompoknya siapa aja, orangnya anggotanya siapa. Nanti di pertemuan kedua, saya udah bagiin kelompoknya. Tugas kelompok ini kan nanti untuk apa? Pengganti UTS presentasi ya, presentasi untuk pengganti UTS sama UAS, plus sama bikin makalah untuk pengganti tugas. Karena di sini kan komposisinya tadi udah lihat ya, ada tugas 2 sama UTS UAS sama absen. Kalau absen kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, satu lagi, nanti di tiap kuis ini kalau kalian lihat di add link itu kan ada, saya buka dulu deh add linknya. Ini kita perkecil dulu.
di Edlink. Alah, apa sih discard? Mana nih Edlinknya? Ini kan ada link untuk quiz Google Form nih ya, ada di sini. Jadi quiz itu berfungsi sebagai absensi. Jadi kalian kan masukin nama, NIM, itu nanti akan saya lihat sebagai absensi. Dan quiz itu berfungsi untuk apa? Ngebantu nilai. Jadi kalau misalnya nilai kalian kurang-kurang dikit, itu bisa dibantu pakai quiz. Kalau nilainya quiznya bagus. Atau kalau sering ikut quiz. Jadi nggak perlu nilai bagus, sering ikut quiz. Kalau nilai quiznya jelek itu nggak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi itu kegunaannya si quiz itu kan. Kerjain aja lah. Nggak usah peduli benar salahnya, yang penting kerjain gitu. Karena kalau jelek nggak akan pengaruhin ke nilai. Nggak akan nurunin nilai. Tapi kalau misalnya dia bagus, dia bisa naikin nilai gitu. Ini quiz Google Form ada di sini nih ya. Ini linknya. Balik lagi kita ke si PowerPoint-nya ini ya untuk tadi tugas kelompok. Ini detailnya tinggal dibaca di sini ya. Apa aja itu biasa sih standar. Kemudian gini. Nanti penilaian individu itu adalah di file Word-nya sama file PowerPoint-nya. Nilai UTS, itu penilaian individu sama kelompok. Nanti waktu pas presentasi UTS dan UAS itu kan tiap orang ngomong dong. Misalnya Pak ini ada anggota saya yang nggak ikutan, nggak apa-apa. Nanti pas presentasi saya bisa ngelihat kok mana yang emang beneran ikut bikin apa enggak. Karena kalau nggak beneran ikut bikin, either dia jawabannya jelek atau kalaupun bagus tapi nggak nyambung dengan presentasinya. Bisa aja kan dia tinggal nge-search di Google sambil ditanya gitu kan. Tapi kan saya bisa tahu kan, ini kayaknya nggak nyambung nih. Jawabannya benar, tapi nggak ada hubungannya dengan materi yang dibuat kelompoknya. Itu kan kelihatan juga dong, ya nggak? Gitu. Jadi tenang aja. Pak, yang ini gue nggak pernah ngerjain nih Pak, atau gimana? Ntar kelihatan waktu pas saya tanya gitu. Ini tiap kelompok apa ini, bla bla bla. Udah bisa dilihat ininya. Nanti akan, Pak, uploadnya kemana? Nanti baru bisa kelihatan pas di pertemuan kedua. Begitu udah kebuka, kelompoknya kelihatan, baru bisa nguploadnya ke situ. Antar ada deadline-nya juga. Deadline-nya kalau nggak salah Maret ya. 25 Maret atau berapa gitu, nanti akan kelihatan di situ. Kemudian kriteria penilaian makalah ini kan, layout makalah sesuai standar skrip. Ini standar, ini kalian pasti udah biasa pasti ini kan bikin. Dan ini juga saya nggak saklek banget. Wah, kayaknya hurufnya nih cuman berapa poin nih, harusnya 10, kayaknya ini 9,5, enggak lah. Yang penting asal jangan gede-gede banget aja gitu kan. Yang penting rapi gitu aja. Ini nih, yang paling penting di sini nih, penggunaan konsep for question yang tadi. What is, what if, what what works, wow effect sama what works-nya itu ya. Ini yang penting. Sama ketepatan penggunaan 10 tools design thinking-nya. Kemudian penilaian presentasi ini pasti itu kan. Presentasi nggak usah panjang-panjang banget. Yang panjang itu kan pasti pas di makalah. Presentasi singkat aja gitu. Karena nanti kan saya tanya lebih dalam. Penggunaan visualisasi yang tepat. Nanti kita bahas lebih detail, nanti semakin dekat hari hanya kita akan bahas lebih detail. Presentasi harus berhubungan dengan makalah. Ya iyalah pasti. Ini yang tadi saya bilang kan, bisa aja orang nggak pernah ikutin, tapi dia mikir, ntar saya bisa jawab lewat Google nih, atau lewat ChatGPT gitu kan. Iya, dia nggak tahu dosennya ini termasuk salah satu beta tester ChatGPT sama Midjourney gitu kan. Jadi misalnya, jawabannya benar, tapi kayaknya kurang nyambung sama ini, sama makalah presentasi kelompoknya gitu kan, kelihatan. Presentasi merupakan jabaran singkat dan padat dari makalah. Kriteria penilaian individu ini pasti gitu kan, keaktifan. Karena kan nanti gini, saya nanya ke kelompok, saya juga nanya ke individu. Jadi misalnya, bisa aja dong orang walaupun dia tahu tapi grogi gitu kan, nggak semua orang itu kan bisa terbiasa berbicara di depan umum. Wah, nggak bisa jawab. Anggota yang lain kalau mau jawab boleh. Nilai kelompoknya akan naik, ya nilai orangnya pasti yang ini turun, yang nggak bisa jawab, tapi yang satu lagi yang bisa jawab akan naik. Gitu. Menguasai materi kelompok secara keseluruhan gitu ya. Oh, kan misalnya udah bagi-bagi nih, kamu bagian yang ini ya, bagian ini. Enggak, semua orang harus menguasai keseluruhan, nggak cuma bagian dia. Waktu dia bawain memang cuma bagian dia, tapi waktu ditanya, saya mungkin awal akan nanya bagian dia aja, tapi nanya bagian lain juga. Gitu. Kemudian, proses penilaian ya biasa itu kan, penilaian makalah dan presentasi akan masuk ke nilai tugas 1. Jadi filenya gitu ya. File PowerPoint sama Word-nya itu akan masuk ke tugas ini ya. Tugas 1 untuk UTS, tugas 2 untuk UAS. Nanti pas presentasi itu adalah nilai UTS dan UAS-nya. Oke. Sampai di sini. Oke, satu lagi. Misalnya nanti satu dan lain hal ternyata harus online. Ini ada tips-tipsnya untuk presentasi online, tapi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Ini juga udah mepet, udah mau Jumatan gitu ya. Ingat, jangan lupa kerjain kuis. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau enggak?
Atau sudah jelas? Jangan lupa ngerjain kuisnya ya. Karena itu nanti Maaf, Pak. apa? Ah, boleh. Kuisnya sampai jam berapa, Pak? Kuisnya dibatasin sampai pertemuan kedua, sampai hari Rabu minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih. Gitu aja ya. Jadi kuisnya tadi saya udah tes, harusnya sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ntar ada yang ada masalah, mungkin dari perwakilan ketua kelas atau siapa bisa hubungin saya. Walaupun saya udah make sure bahwa harusnya sih nggak masalah. Cuman kan yang namanya komputer bisa macam-macam gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa bisa hubungin saya di WA gitu. Kalian udah tahu nomor HP saya belum? Udah, Kok Pak. nggak bisa? Udah, Pak. Oh udah ya, oke. Kalau ada apa-apa misalnya gitu ya, boleh tinggal hubungin ke saya aja. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kelompoknya udah boleh dibuat sekarang, Pak. Oh enggak, udah saya buat otomatis tapi nanti baru kelihatannya pas nanti di pertemuan kedua. Udah ada, karena ternyata ada fitur itu di Adlink. Saya juga baru tahu tadi malam. Saya kan baru dikasih tahu tadi malam nih bahwa akan ngajar hari ini kan. Begitu saya lihat-lihat Adlink, wah ada loh fitur untuk membuat kelompoknya otomatis loh. Jadi saya gak milih-milih orangnya. Dari Adlinknya ada. Tapi itu dia baru akan nampilin, karena saya bilangnya nanti baru mulai di pertemuan kedua, itu belum bisa kalian lihat. Nanti baru bisa dilihatnya nanti waktu pas Rabu depan. Gitu aja sih. Oke, Pak. Iya. Baik, Pak. Ada lagi? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Terima kasih atas atensinya, atas pertanyaan maupun pernyataannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya.